Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul kelompok, tim, dan kepemimpinan. Jadi, anggota kelompok 6 terdiri dari Fani Fadila Rihmayanti, Putri Regita, Rahayu Agustin, Rosa Bella, dan Amanda Rahmawati. Pemimpin yang efektif perlu memahami tidak hanya karakteristik diri mereka sendiri dan para pengikut, tetapi juga dinamika unik yang muncul dalam kelompok dan tim. Kelompok dan tim memiliki sifat-sifat yang melampaui sekedar kumpulan individu. Literatur kepemimpinan sering menempatkan pembahasan tentang kelompok dalam konteks perilaku kelompok. Mengakui pentingnya memahami interaksi antara pemimpin, pengikut, dan dinamika kelompok. Penting bagi pemimpin untuk dapat membedakan antara kerja individu, kelompok, dan tim, karena masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karakteristik tim. Tim dan kelompok, meskipun sering digunakan secara bergantian, memiliki perbedaan yang signifikan. Tim biasanya memiliki identifikasi anggota yang lebih kuat. Misalnya, seragam tim, olahraga, atau badge khusus untuk tim proyek. Mereka juga memiliki tujuan bersama yang lebih jelas dan disepakati, seperti memenangkan kejuaraan atau meluncurkan produk baru. Selanjutnya, saling ketergantungan antara anggota tim umumnya lebih tinggi, seperti dalam tim basket di mana pemain sangat bergantung pada operan rekan tim. Peran dalam tim cenderung lebih terspesialisasi, mirip dengan posisi spesifik dalam tim sepak bola atau peran khusus dalam tim pengembangan produk. Dapat dikatakan bahwa tim adalah bentuk kelompok yang sangat terspesialisasi dan terstruktur. Definisi kelompok. Apa sih kelompok itu? Kelompok didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi sedemikian rupa sehingga setiap orang saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain. Definisi ini menekankan pentingnya interaksi dan pengaruh timbal balik, yang berbeda dari konsep pengaruh satu arah yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan tradisional. Contoh kelompok bisa berupa tim perencanaan pemilihan obligasi sekolah, sementara orang-orang yang menunggu di halte bus tidak dianggap sebagai kelompok karena kurangnya interaksi yang bermakna. Penting untuk dicatat bahwa seseorang bisa menjadi anggota berbagai kelompok sekaligus, seperti keluarga, tim kerja, dan klub olahraga, yang masing-masing memiliki dinamika dan tuntutan yang berbeda. Selanjutnya adalah karakteristik kelompok. Ada 6 karakteristik utama yang memengaruhi dinamika kelompok. Yang pertama adalah ukuran, tahap perkembangan, peran, norma, komunikasi, dan kohesi. Ukuran kelompok memengaruhi interaksi dan efektivitas. Tahap perkembangan menggambarkan evolusi kelompok seiring waktu. Peran adalah ekspektasi perilaku terkait posisi dalam kelompok. Norma adalah aturan perilaku tidak tertulis yang dianut anggota kelompok. Komunikasi meliputi pola interaksi dan pertukaran informasi. Kohesi menggambarkan kekuatan ikatan antar anggota kelompok. Komunikasi merupakan aspek penting yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh semua karakter lainnya, membentuk fondasi bagi fungsi kelompok yang efektif. Selanjutnya adalah dampak ukuran kelompok. Ukuran kelompok memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek dinamika kelompok. Dalam kelompok besar, kemunculan pemimpin alami menjadi lebih sulit karena interaksi yang lebih terbatas. Kelompok besar cenderung membentuk subkelompok yang bisa berdampak positif atau negatif pada kohesi keseluruhan. Gaya kepemimpinan juga dipengaruhi. Kelompok besar sering memerlukan pendekatan yang lebih direktif, sementara kelompok kecil memungkinkan gaya yang lebih partisipatif. Efektivitas kelompok bervariasi tergantung ukuran. Dengan banyak peneliti menyarankan 5-7 anggota sebagai optimal sudah banyak tugas. Namun, prinsip cukup besar untuk menyelesaikan pekerjaan lebih relevan mengingat variasi dalam jenis tugas dan konteks organisasi. Selanjutnya adalah fenomena dalam kelompok besar.
Kelompok besar sering menghadapi fenomena unik yang memengaruhi kinerja. Kemalasan sosial mengacu pada kecenderungan individu untuk mengurangi usaha mereka ketika bekerja dalam kelompok besar, terutama jika kontribusi individual sulit diidentifikasi. Sebaliknya, fasilitas sosial menggambarkan peningkatan kinerja karena kehadiran orang lain, fenomena yang terkait erat dengan efek Hawthorne. Efek Hawthorne sendiri merujuk pada perubahan perilaku yang terjadi ketika individu merasa sedang diamati atau diteliti. Selain itu, kerugian proses dapat muncul seiring bertambahnya ukuran kelompok, di mana koordinasi dan komunikasi menjadi lebih sulit, potensial mengurangi efisiensi keseluruhan. Saya Putri Regita akan menjelaskan tahapan perkembangan kelompok, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan, ditandai dengan percakapan yang sopan, pengumpulan informasi yang dangkal tentang sesama anggota dan kepercayaan yang rendah. Lalu yang kedua ada tahap menyerbu. Tahap menyerbu ditandai oleh konflik intragrup, meningkatnya level emosional, dan diferensiasi status. Yang ketiga itu ada tahap penormalan yang ditandai dengan munculnya pemimpin yang jelas dan pengembangan norma dan kekompakan kelompok. Yang terakhir yaitu tahap melaksanakan, ditandai ketika anggota kelompok memainkan peran fungsional dan saling bergantung yang difokuskan pada kinerja tugas kelompok. Selanjutnya adalah peran kelompok. Peran kelompok adalah serangkaian perilaku yang diharapkan terkait dengan pekerjaan atau posisi tertentu. Peran dalam kelompok dapat dikategorikan dalam hal fungsi, tugas, dan hubungan. Berikut perinciannya. Yang pertama itu adalah peran tugas. Peran tugas terdiri dari memulai, yaitu mendefinisikan masalah, menyarankan kegiatan, dan menetapkan tugas. Yang kedua ada pencarian informasi, yaitu mengajukan pertanyaan, mencari data, atau pandangan yang relevan. Yang ketiga, berbagi informasi, yaitu menyediakan data dan menawarkan pendapat. Yang keempat, merangkum, yaitu meninjau dan mengintegrasikan sudut pandang orang lain, memeriksa pemahaman bersama, dan kesiapan untuk bertindak. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi, yaitu menilai validitas asumsi, kualitas informasi, dan kewajaran rekomendasi. Selanjutnya adalah peran hubungan, yang terdiri dari harmonisasi, yaitu menyelesaikan konflik interpersonal dan mengurangi ketegangan. Lalu mendorong, yaitu mendukung dan memuji orang lain, menunjukkan penghargaan atas kontribusi orang lain, dan bersikap hangat dan ramah. Yang terakhir adalah penjaga gerbang atau gatekeep, yaitu memastikan partisipasi yang merata oleh semua anggota kelompok dan memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk didengar dan tidak ada individu yang mendominasi. Selanjutnya adalah masalah peran kelompok. Terdiri dari 3 masalah peran kelompok, yaitu yang pertama ada peran disfungsional, yaitu bagaimana perilaku seseorang lebih mengutamakan tujuan yang egois atau egosentris daripada tujuan kelompok, seperti mendominasi, pemblokiran, menyerang, dan mengganggu. Yang kedua adalah konflik peran. Konflik peran melibatkan penerimaan pesan yang bertentangan tentang perilaku yang diharapkan dan pada gilirannya dapat berdampak buruk pada kesejahteraan emosional dan kinerja seseorang. Akibat dari konflik peran ini bisa mengganggu kinerja seseorang sehingga kelompok tersebut tidak menghasilkan output yang maksimal. Lalu yang ketiga ada ambiguitas peran. Dalam ambiguitas peran, masalahnya adalah kurangnya kejelasan tentang pesan harapan yang biasanya diterima ketika konflik peran. Seseorang mengalami ambiguitas peran jika ia bertanya-tanya apa yang seharusnya saya lakukan. Di dalam ambiguitas peran ini, seseorang bingung dengan perannya dalam kelompok tersebut sehingga ia mengalami ambiguitas peran. Lalu berikutnya adalah norma kelompok. Norma adalah aturan informal yang diadopsi kelompok untuk mengatur perilaku anggota kelompok. Meskipun norma jarang dituliskan, norma seringkali memiliki pengaruh yang kuat dan konsisten terhadap perilaku.
Heckman secara khusus menyarankan dua norma inti yang harus diciptakan untuk meningkatkan kinerja kelompok. Yang pertama, anggota kelompok hendaknya secara aktif memindai lingkungan untuk mencari peluang yang memerlukan perubahan strategi operasi untuk memanfaatkannya. Lalu yang kedua, tim harus mengidentifikasi beberapa perilaku yang harus selalu dilakukan oleh anggota tim dan perilaku yang tidak boleh dilakukan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu berikutnya adalah kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah perekat yang menjaga keutuhan suatu kelompok. Ini adalah jumlah kekuatan yang menarik anggota ke dalam suatu kelompok, memberikan perlawanan untuk meninggalkannya, dan memotivasi mereka untuk aktif di dalamnya. Masalah juga dapat terjadi dalam kelompok yang sangat kohesif. Peneliti menemukan bahwa beberapa kelompok dapat menjadi sangat kohesif sehingga mereka membangun semacam pagar atau batas antara mereka dan kelompok lain. Melampaui batas dapat menghalangi penggunaan sumber daya eksternal yang dapat membuat mereka lebih efektif. Selanjutnya adalah group think. Group think adalah kelompok yang kohesif cenderung mengembangkan norma informal yang kuat untuk menjaga hubungan internal yang bersahabat. Janis mengidentifikasi sejumlah gejala pemikiran kelompok, yaitu yang pertama ada sebuah ilusi kekebalan, lalu asumsi yang tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai moralitas kelompok, yang ketiga adalah tekanan langsung pada anggota yang tidak setuju, lalu yang keempat adalah stereotip oposisi. Janis menawarkan saran-saran berikut sebagai cara untuk mengurangi pemikiran kelompok. Yang pertama, para pemimpin harus mendorong semua anggota kelompok untuk mengambil peran sebagai evaluator kritis. Kedua, para pemimpin harus menciptakan iklim penyelidikan terbuka melalui ketidakberpihakan dan objektivitas mereka sendiri. Karakteristik tim yang efektif. Yang pertama, misi yang jelas dan standar yang tinggi, sehingga para anggota mengetahui apa yang harus dicapai. Yang kedua, evaluasi sumber daya. Pemimpin menilai keterampilan, peralatan, dan fasilitas yang tersedia, serta memenuhi kebutuhan tim. Yang ketiga, perencanaan dan pengorganisasian. Pemimpin yang baik merencanakan dan mengorganisasikan tim agar dapat memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Yang keempat, komunikasi tinggi dan minim konflik. Komunikasi yang kuat dan efektif dapat membantu tim agar fokus pada tujuan dan mencegah terjadinya konflik interpersonal yang dapat mengganggu kerja tim. Selanjutnya, faktor penting dalam desain tim model GNAP. Jika sebuah tim ingin bekerja secara efektif, 4 variabel ini harus ada. Yang pertama, tugas. Tim harus memahami tugasnya dengan jelas dan memiliki otonomi akses terhadap informasi hasil kerja. Yang kedua, batasan. Jumlah anggota harus sesuai dengan keterampilan teknis dan interpersonal yang mencukupi, serta adanya keberagaman yang seimbang. Yang ketiga, norma. Tim harus memiliki norma yang mendukung tujuan dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan situasi. Yang keempat, otoritas. Pemimpin menciptakan lingkungan di mana otoritas digunakan dengan fleksibel, sehingga anggota merasa nyaman untuk memberikan solusi dan bantuan ahli. Selanjutnya itu ada cangkang organisasi. Cangkang organisasi itu merupakan alat yang berguna untuk memahami struktur dan dinamika organisasi. Model ini dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, dari perusahaan besar hingga kelompok kecil. Dengan memahami model ini, kita dapat lebih baik dalam menganalisis kinerja organisasi dan merancang strategi untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang pertama itu adalah lapisan luar. Lapisan luar terdiri dari lingkungan yang merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi, seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Selanjutnya ada industri. Mengacu pada sektor industri di mana organisasi berproses, yang juga mempengaruhi persaingan dan peluang bisnis. Yang kedua adalah lapisan tengah. Organisasi merupakan struktur formal organisasi termasuk departemen, divisi, dan hierarki. Selanjutnya ada kelompok pembentukan, merujuk pada kelompok-kelompok kerja yang lebih kecil dalam organisasi. Selanjutnya ada lapisan dalam.
yang terdiri dari tim, yaitu merupakan unit kerja terkecil yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, sedang bekerja, aktivitas utama yang dilakukan oleh tim. Yang terakhir ada garis putus-putus. Yang pertama itu adalah teks atau tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim. Selanjutnya boundaries, batasan-batasan yang memisahkan tim dari kelompok kerja lainnya. Selanjutnya ada norms atau norma atau aturan-aturan tidak tertulis yang berlaku di tim. Selanjutnya ada authority, merupakan wewenang atau otoritas yang dimiliki oleh anggota tim. Dengan kita memahami konsep cabang organisasi ini, kita dapat memahami masalah lebih jelas, mencari solusi yang tepat, membuat organisasi lebih baik. Selanjutnya ada model kepemimpinan tim GNAP. Model kepemimpinan tim atau TLM membantu dalam mengarahkan pemimpin untuk fokus pada kebutuhan tim daripada karakteristik pribadi pemimpin, dengan menekankan pada pengikut dan situasi. Yang pertama, pemimpin dapat meningkatkan efektivitas tim. Yang pertama, memastikan tim memiliki tujuan dan harapan kerja yang jelas. Yang kedua, merancang atau merencanakan ulang variabel input pada level individu, organisasi, dan desain tim. Yang ketiga, meningkatkan kinerja tim melalui pelatihan berkelanjutan, terutama saat tim sedang melaksanakan tugasnya. Pada tingkatan paling dasar, model ini mempunyai pendekatan teori sistem dengan memasukkan pada basis faktor individu, tim, dan organisasi. Meskipun gunung es berguna sebagai metafora, namun gunung es sulit untuk diatur dan sedikit berantakan. Oleh karena itu, TLM akan disajikan sesuai dengan piramida berisi 4 dengan urutan berbalik, yaitu melihat keluaran terlebih dahulu, selanjutnya tahap proses, dan kemudian masukan. Dalam materi model kepemimpinan tim GNAP ini, ada 3 teori sistem yang diterapkan pada tim dengan menggunakan model dalam urutan terbalik, yang dimana melihat dari keluaran terlebih dahulu, lalu tahap proses, dan kemudian masukan. Mengapa menggunakan urutan terbalik? Karena pada gambar sebelumnya, yang berbentuk seperti gunung es itu berguna sebagai metafora, tetapi gunung es itu sulit diatur dan sedikit berantakan. Makanya TLM menyajikan dalam model urutan terbalik. Nah, ini yang pertama, keluaran. Sederhananya, keluaran merupakan hasil kerja tim. Untuk tujuan perbandingan dan penelitian, ada beberapa ukuran efektivitas tim yang dapat diterapkan di seluruh tim dan tugas. Hackerman mengungkapkan bahwa suatu kelompok efektivitas apabila yang pertama, keluaran produktif tim berupa barang, jasa, atau keputusan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dari orang-orang yang menggunakannya. Yang kedua, proses kelompok yang terjadi ketika kelompok tersebut melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kemampuan para anggota untuk bekerja sebagai anggota tim. Yang ketiga, pengalaman kelompok meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi antar individu. Selanjutnya ada tahap proses. Beberapa tim mungkin memiliki jumlah produk yang sangat terbatas sehingga pemimpin tidak mampu menunggu hingga produk tersebut dikirimkan kembali untuk menilai penerimaan klien. Misalnya, tim yang ditugaskan adalah membangun satu dan hanya satu satelit yang akan diluncurkan ke orbit, tidak akan memiliki kesempatan kedua. Mungkin tidak ada peluang untuk memperbaiki masalah apapun yang terjadi setelah satelit ini diluncurkan, atau seperti halnya itu teleskop luar angkasa Hubble yang cacat, perbaikan itu hanya bisa dilakukan dengan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, mungkin diinginkan bagi pemimpin tersebut untuk menilai pekerjaan tim saat sedang bekerja daripada setelah satelit ini diluncurkan. Nah, jika sebuah tim ingin bekerja secara efektif, maka tim tersebut harus bekerja cukup keras, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam tim untuk melaksanakan tugas, memiliki strategi yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaannya atau cara untuk mengerjakan tugas yang ada, dan memiliki dinamika kelompok yang konstruktif dan positif di antara para anggotanya. Yang terakhir yaitu masukan. Dalam konteks manufaktur, masukan adalah bahan mentah yang dapat diolah menjadi produk
siap jadi yang untuk dijual. Demikian pula dalam situasi tim. Input adalah apa yang tersedia bagi tim saat sedang melakukan pekerjaan. Namun, perbedaan penting antara pabrik industri dan tim adalah bahwa untuk pabrik, input adalah sumber daya fisik. Seringkali untuk desain tim, kita mempertimbangkan faktor psikologis. Tingkat input berkisar dari tingkat individu hingga tingkat lingkungan. Beberapa input ini memberikan sedikit peluang bagi pemimpin untuk memiliki pengaruh, itu hanyalah pemberian. Pemimpin seringkali ditugaskan untuk memimpin tim dengan sedikit atau tanpa kendali atas lingkungan, industri, atau bahkan kondisi organisasi. Namun, pemimpin dapat secara langsung memengaruhi input lain untuk menciptakan kondisi bagi kerja tim yang efektif. Selanjutnya yaitu ada resep model kepemimpinan. Menurut McGrath, tugas utama dari pemimpin adalah mengidentifikasi dan membantu memenuhi kebutuhan tim. Sedangkan, menurut Ginnett, tugas dari pemimpin adalah untuk menciptakan kondisi agar tim dapat berhasil melalui TLM atau Team Leadership Model yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pendekatan konstruktif seperti apa yang harus ditempuh oleh pemimpin. Jadi ada 3 fungsi dari TLM sendiri. Yang pertama yaitu dream. Jadi di sini sebuah tim harus memiliki visi yang jelas sehingga bisa mendorong kerjasama di tim tersebut. Dan fungsi dari pemimpin sendiri, pemimpin dapat membantu untuk mengkomunikasikan visi dari masing-masing anggota tim. Yang kedua yaitu ada desain, yang mana desain ini berupa sistem organisasi, faktor tim, dan juga karakteristik individu. Dalam desain ini kebanyakan organisasi itu fokus memperbaiki masalah yang muncul di proses atau output, bukan di tahap awal atau input. Jadi kebanyakan organisasi itu mereka menyelesaikan masalah mereka di mana masalah tersebut ditemukan, bukan bagaimana masalah tersebut dapat terjadi. Jadi sebagai pemimpin kita seharusnya mencari akar bagaimana masalah tersebut bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah develop. Jadi ketika kita sudah memiliki visi yang jelas, sudah mempunyai desain yang baik tentang tim kita, tentang organisasi kita, maka seorang pemimpin itu dapat fokus dalam pengembangan tim mereka, sehingga bisa mencapai high performance team atau kinerja tim yang tinggi. Lalu bagaimana jika seorang pemimpin itu memimpin sebuah tim yang tidak terbentuk dari awal, melainkan ia memimpin sebuah tim yang sudah ada dan berkinerja buruk? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan leverage point untuk membantu kita mendiagnosa dan juga mengidentifikasi perubahan cepat yang bisa dilakukan dalam tim tersebut. Seperti yang terlihat, ada 4 sisi piramida, yang mana setiap sisi itu mewakili elemen penting yang dapat mempengaruhi kinerja tim, yaitu proses, individu, tim, dan juga organisasi. Yang pertama yaitu proses. Banyak masalah yang terjadi di tingkat proses, contohnya seperti kurangnya usaha, koordinasi, strategi, dinamik tim, dan juga skill atau kemampuan. Yang kedua ada faktor individu, contohnya seperti motivasi, minat, sikap, attitude, dan juga nilai dari masing-masing anggota tim. Lalu yang ketiga ada tim, yang mana faktor ini berhubungan dengan dinamika dan juga struktur dari tim tersebut, seperti aturan tim, peran, komunikasi, dan juga budaya kerja dari masing-masing anggota. Lalu yang terakhir ada faktor organisasi. Faktor ini menyoroti pengaruh organisasi. Contohnya seperti sistem penghargaan, budaya, kebijakan, dan juga dukungan sumber daya yang mana dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku tim secara keseluruhan. Selanjutnya tim virtual. Tim virtual atau tim yang tersebar secara geografis ini tentunya sangat relevan dengan globalisasi pasar dan juga kemajuan zaman pada saat ini, yang mana sangat membantu para tim atau anggota tim dalam bekerja secara fleksibel. Namun, masalah dalam memimpin tim yang tersebar secara geografis dan memiliki perbedaan budaya tetap ada dan memerlukan perhatian lebih. Tim virtual dapat menjadi lebih efektif jika dikelola dengan baik. Ada 3 aturan yang dapat membuat kinerja tim virtual menjadi lebih maksimal. Yang pertama, yaitu memanfaatkan keberagaman anggota tim. Jadi, keberagaman anggota tim dapat memberikan ide dan solusi yang lebih berinovatif. Oleh karena itu, pemimpin harus menciptakan lingkungan inklusif di mana semua anggota merasa dihargai dan juga didengarkan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan teknologi yang mensimulasikan kenyataan.
Jadi, teknologi ini digunakan untuk membantu mengurangi kesenjangan jarak dan juga kesenjangan waktu, yang mana hal ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan keterikatan di antara anggota tim. Lalu yang terakhir, yaitu memastikan pemimpin menjaga keutuhan tim dengan komunikasi yang intensif. Komunikasi yang intensif membantu menghindari miskomunikasi di dalam tim, sehingga memastikan semua anggota tim tetap fokus pada tujuan bersama dan memelihara rasa keutuhan dalam tim. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memberikan umpan balik, memotivasi, dan juga memfasilitasi komunikasi antar anggota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.